Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Kami dari kelompok 5 2C Manajemen yang akan membahas topik tentang kepemimpinan dalam organisasi dan dinamika konflik. Perkenalkan, nama saya Andini yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Nur Fahlur, Wisnu, Dari Muhaimin, Nur Hovifah, Ine, Selmi, Tessa, dan Rela. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi perkenalan dari ketua, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi perkenalan dari ketua kelompok. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Nugraha dari ketua kelompok 5, tugas dalam membuat makalah yang berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi dan Dinamika Konflik dalam Organisasi. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama oleh Selmi, kedua oleh Rela, ketiga oleh Nur Hovifah, dan keempat oleh saya sendiri, kelima oleh Ine, keenam oleh Tessa, ketujuh oleh Nur Fahrul, kedelapan oleh Wisnu, kesembilan oleh Deri, kesepuluh oleh Nur Hovifah lagi, ke-11 oleh Selmi, dan ke-12 oleh saya sendiri lagi, dan ke-13 oleh Ine. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah, NPM 1911000094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pemimpin menurut para ahli dan konflik struktural. Apa itu pemimpin? Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Pimpinan mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017, pemimpin memiliki kata dasar pimpin yang sering disebut sebagai pemuka, pelapor, pembina, panutan, pembimbing, penggerak, ketua, kepala, atau raja yang dalam konteks perannya berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara dalam sistem tertentu. Menurut Hasibuan 2011, pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kartono tahun 2010, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan. Menurut Kartono tahun 2003, pemimpin yaitu seorang anggota kelompok yang paling mempengaruhi terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan atau mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran,
tindakan, dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaannya. Menurut Fiedler dalam Setiawati, tahun 2000, pemimpin adalah sebagai seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi setiap aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Menurut Suradinata tahun 1997, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Menurut C.N. Coley 1902, pemimpin itu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan dan pada kesempatan lain. Semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang dimiliki titik pusatnya. Menurut Henry Prasil dalam Kartini Kartono pada tahun 1994, pemimpin dalam pengertian ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir dan mengontrol usaha atau upaya orang lain atau melalui prestis kekuasaan dan posisi. Menurut Stephen V. Robbins pada tahun 2005, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang manajerialnya. Menurut Modern Dictionary of Sociology pada tahun 1996, pemimpin adalah seseorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompoknya. Yang terakhir, pengertian pemimpin menurut para ahli yaitu Modern Dictionary of Sociology pada tahun 1996. Pemimpin adalah seseorang yang menempati peranan sentral atau posisi dominan dan pengaruh dalam kelompoknya. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan mempunyai kelompok dan kebudayaannya. Tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seseorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangat tergantung pada kewibawaan dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang bawahannya, kolegal maupun atasan pimpinan itu sendiri. Menurut para ahli, pengertian kepemimpinan sebagai berikut. Rapp and Stagdill dalam Sutarto 1998b ayat 13. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka yang menetap dan mencapai tujuan. Sutarto 1998b ayat 25. Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Emil dan Kons 1957 ayat 7. Pemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Jacob dan Jacques 1990 ayat 281. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Kartini Kartono 2003 ayat 5-8. Kepemimpinan adalah masalah relasi dan mempengaruhi antara pemimpin dengan dipimpin. Kepemimpinan tersebut
timbul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Wei Tid dalam Kartini Kartono 2003 ayat 49. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sudarwan Danin 2004 ayat 24. Kepemimpinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Malayu S.P. Hasibuan 2003 ayat 170. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Amber Teguh Sulistiani 2008 ayat 21. Kepemimpinan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dalam melakukan inisiasi terhadap kelompok perlu didukung orang kemampuan pemimpin. Kemampuan pemimpin mengendalikan peranan utama untuk menentukan efektivitas kepemimpinan seseorang. Sugiana 1986 ayat 12. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang mendukungnya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualis dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. Contoh kepemimpinan. 1. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Dia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas serta menarik. Hal tersebut termasuk bisnis yang baru berkembang. 2. Mempunyai integritas dan kejujuran tinggi. Kepemimpinan juga mencakup integritas serta kejujuran yang tinggi dalam beberapa isu. Bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan menjebak. Pelajari dan selesaikan masalah. Seorang pemimpin direktur dilatih serta dipilih guna menyelesaikan masalah serta mencari peluang pasar. 4. Bekerja supaya hasilnya tercapai. Beberapa biasanya hanya menonton di belakang serta melihat prosesnya. 5. Komunikasi yang bagus. Ada yang memakai Skype, telepon, meeting, email, dan media lainnya. Hal yang paling penting untuk pemimpin adalah tugas selesai dengan baik serta targetnya tercapai. 6. Mempunyai hubungan erat. Kepemimpinan juga wajib mengikut sertakan hubungan yang erat antar anggota. 7. Sikap profesional. Seorang pemimpin wajib mempunyai keahlian yang khusus. 8. Memberikan strategi. Pemimpin tentu saja mempunyai visi jangka panjang. 9. Bersifat membangun. Kepemimpinan menurut temuan Jack Zenger dan Joseph Folkman mengikuti aspek pembangunan. 10. Melakukan inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi merupakan hal yang baru. Tipologi kepemimpinan. Yang pertama ada tipologi kepemimpinan berdasarkan kondisi sosiopsikologis. Semua kondisi eksternal dan internal yang ada pada saat pemunculan seseorang pemimpin. Dari sisi kondisi sosiopsikologis, pemimpin dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pemimpin kelompok, leader of crowds. Yang kedua, pemimpin siswa atau mahasiswa, student leaders. Yang ketiga, pemimpin publik, public leaders. Dan yang keempat, pemimpin perempuan, woman leaders. Masing-masing tipe pemimpin tersebut masih bisa dibuat subtipenya. Kemudian yang kedua, ada tipologi kepemimpinan berdasarkan kepribadian. Dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu tipologi Myers-Briggs dan tipologi berdasarkan skala CVI, California Personality Inventory. Dan yang ketiga ada tipologi kepemimpinan berdasar gaya kepemimpinan. Menurut Black Mountain, tipe pemimpin dapat
dibagi ke dalam beberapa tipe. Yang pertama, ada pemimpin yang orientasi hubungannya ekstrem rendah, orientasi tugasnya ekstrem tinggi. Pemimpin yang orientasi hubungannya ekstrem tinggi, orientasi tugasnya ekstrem tinggi. Kemudian pemimpin yang orientasi hubungannya ekstrem rendah, orientasi tugasnya ekstrem rendah. Pemimpin yang orientasi hubungannya moderat, orientasi tugasnya moderat. Dan yang terakhir, pemimpin yang hubungannya ekstrem tinggi, orientasi tugasnya tinggi. Kemudian ada tipologi kepemimpinan berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. Perilaku pemimpin adalah tipologi pemimpin yang disusun dengan titik tolak interaksi personal yang ada dalam kelompok. Tipe-tipe pemimpin dalam tipologi ini dapat dikelompokkan dalam kelompok tipe berdasarkan fungsi, berdasarkan peran, dan berdasarkan perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan dan sifat kepemimpinan. Yang pertama itu tentang fungsi kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, agar dapat dipimpin dengan baik dan efisien, maka seorang pemimpin harus memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pemecahan masalah dan fungsi sosial. Yang pertama, fungsi pemecahan masalah. Fungsi ini berhubungan dengan tugas atau pekerjaan terhadap masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi. Misalnya, dalam suatu organisasi ada masalah. Contohnya, konsumen memesan suatu produk, tetapi belum selesai atau ada keterlambatan. Nah, pemimpin harus memikirkan atau memecahkan masalah tersebut. Misalnya, pemimpin memerintahkan karyawannya untuk lembur guna mengejar keterlambatan tersebut. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi ini berhubungan dengan kehidupan kelompok. Misalnya, memberikan dorongan kepada anggota organisasi atau kelompok untuk menciptakan suasana kerja bagi kelompoknya. Misalnya, pemimpin memberi kebebasan untuk karyawannya dalam memilih pekerjaan, menyediakan peralatan kantor yang lengkap, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua fungsi tersebut, dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, karena fungsi ini atau fungsi kedua tersebut sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sifat kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari sifat-sifat kepemimpinannya. Sifat-sifat kepemimpinan merupakan suatu ciri khas yang menunjukkan kepada sebuah atribut individu seorang pemimpin. Yang membedakan sifat-sifat kepemimpinan yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Artinya, untuk menilai sukses atau tidaknya seorang pemimpin dilihat dari sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi. Karena sifat kepemimpinan ini sangat pilar yang mendukung kepemimpinan. Misalnya sifat kepemimpinan itu yang pertama harus bertakwa dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugasnya. Sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, mempunyai kecakapan ilmu pengetahuan. Nah, itulah sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Sekian dan terima kasih. Batasan kepemimpinan. Banyak ilmuwan dan ahli penelitian perilaku telah memberikan batasan mengenai kepemimpinan. Salah satu ilmuwan dan ahli peneliti perilaku yang telah memberikan batasan mengenai kepemimpinan, yaitu Rafi M. Stogdill pada tahun 1971. Batasan yang diajukan adalah mengenai leadership as the process of directing and influencing the related activities of group member. Kepemimpinan manajerial sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang dihubungkan dengan tugas dari para anggota kelompok. Berdasarkan batasan di atas,
Terdapat 3 implikasi penting yang perlu mendapat perhatian. Yang ke-1, kepemimpinan harus melibatkan orang lain atau bawahan, karena kesanggupan mereka untuk menerima pengarahan dari manajer. Para bawahan membantu menegaskan eksistensi manajer dan memungkinkan proses kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi otoritas yang tidak mungkin seimbang di antara manajer dan bawahan. Manajer memiliki otoritas untuk mengarahkan beberapa aktivitas para bawahan yang tidak mungkin dengan cara yang sama mengarahkan aktivitas manajer. Yang ketiga, di samping secara legal mampu memberikan para bawahan berupa perintah atau pengarahan, manajer juga dapat mempengaruhi bawahan dengan berbagai sifat kepemimpinannya. Pendekatan teori kepemimpinan. Pendekatan teori menurut Kartono 2020, teori kepemimpinan dasar yaitu teori ginestis, teori sosial, dan teori ekologis atau sinetis. Teori ginestis menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, tetapi seseorang muncul sebagai pemimpin karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Teori sosial menjelaskan bahwa pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak terlahirkan dan dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Sedangkan teori ekologis merupakan gabungan dari kedua teori ginestis dan teori sosial, yang menjelaskan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya teori kepemimpinan. Kedua, teori karakter. Teori karakter adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seseorang pemimpin. Karakteristik yang diperhatikan seperti intelijensia seorang pemimpin lebih cerdas dari pengikut. Namun, perbedaan intelijensi dapat menimbulkan masalah antara pemimpin dan pengikut. Ketiga, teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dalam teori perilaku terdapat dua pendekatan, yaitu job constraint dan employee constraint. Job constraint adalah pemimpin yang terpusat pada pekerjaan, yang mengawasi secara ketat dan memperhatikan kerja orang lain. Sedangkan employee constraint adalah memperhatikan hubungan dengan karyawan, perhatikan kepuasan pengikut. Yang selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Situational leadership theory. Teori kepemimpinan situasional memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan daripada bawahan. Menentukan gaya yang efektif dari pemimpin. Dengan demikian, konsep dari teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara efektif tingkat dan cermat kematangan anggota di dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya, kepemimpinan kontingensi. Kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fiedler. Menurut Fiedler, presentasi kerja suatu kelompok dipengaruhi oleh sistem motivasi dari kepemimpinan dan sejauh mana pemimpin dapat mengendalikan dan mempengaruhi suatu situasi tertentu. Kepemimpinan dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Yang ke-1, kepemimpinan yang efektif terletak pada belajar menjadi pemimpin yang baik. Kedua, penolakan terhadap pemikiran suatu jalan yang terbaik. Ketiga, perilaku pemimpin yang sesuai tergantung pada karakteristik tertentu dari pemimpin situasi yang dihadapi dari bawahan mereka yang dipimpin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konflik. Konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah antara perorangan anggota keluarga maupun masyarakat. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.
Konflik yaitu proses percapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Pengertian konflik menurut para ahli, menurut Stephen Perovitz, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Menurut Nurjana 1994 mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu negara yang lain, sehingga salah satu keduanya sering terganggu. Menurut Kilman dan Thomas 1978, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada di dalam individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Norma moral bahwa anak-anak harus mematuhi orang tua mereka telah bertahan di negara kita sejak zaman dahulu. Tetapi sekarang generasi muda ingin berjalan dengan caranya sendiri. Akibatnya, ada lebih banyak orang tua konflik pemuda daripada sebelumnya. Kadang-kadang norma moral begitu luas cakupannya. Perubahan pandangan tentang konflik. Robbins dan Jage dalam Wibowo juga membedakan perkembangan pandangan tersebut dalam 3 kategori. Yang pertama, the traditional view of conflict merupakan keyakinan bahwa semua konflik adalah menyakitkan dan harus dihindari. Konflik ini dipandang negatif dan didiskusikan dengan terminologi seperti kekerasan, kerusakan, dan tidak rasional. Nomor 2, the interaction view of conflict merupakan kekuatan positif dalam kelompok, tetapi juga kebutuhan mutlak bagi kelompok untuk berkinerja secara efektif. Menurut pandangan ini, tingkat konflik dapat membantu kelompok bergairah melakukan kritik diri dan kreatif. Menurut pandangan interaction, tidak semua konflik, baik fungsional konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja, merupakan bentuk konflik yang konstruktif. Nomor 3, resolution focus view of conflict merupakan pandangan bahwa konflik tidak dapat dihindari di kebanyakan organisasi dan lebih berfokus pada penyelesaian konflik produktif. Pandangan ini menemukan metode konstruktif untuk menyelesaikan konflik secara produktif hingga pengaruh yang mengganggu dapat diminimalkan. Baik, saya akan menjelaskan diantaranya jenis-jenis konflik. Tetapi saya akan mengutip dari ilmuwan James A. F. Stoner dan Carla Schwenkel. Menurut mereka ada 5 jenis macam konflik yang ada. Yang pertama diantaranya konflik intrapersonal. Yang kedua konflik interpersonal. Yang ketiga konflik antara individu-individu dengan kelompok-kelompok. Yang keempat konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang terakhir adalah konflik antara organisasi. Baik, yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Nah, konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi konflik ini terjadi pada diri sendiri. Konflik ini atau konflik intrapersonal ini terjadi bila waktu yang sama seseorang memiliki 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Jadi di konflik yang pertama ini yaitu ada 2 keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus oleh dirinya sendiri. Jadi harus ada salah satu, jadi tidak keduanya bisa terpenuhi, namun hanya bisa satu. Nah,
Hal-hal konflik di intrapersonal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan keadaan yang pertama, yaitu konflik pendekatan-pendekatan, yaitu contohnya orang yang dihadapkan dalam dua pilihan yang sama menarik. Jadi pilihan di keduanya memiliki sisi menariknya masing-masing. Yang kedua, konflik pendekatan dan penghindaran. Contohnya orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan. Nah, kalau yang tadi ada sisi menarik dari keduanya, nah di sini ada titik kesulitan sama menyulitkan dua pilihan tersebut. Yang terakhir yaitu konflik penghindaran. Contohnya orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Nah, kalau hal yang terakhir ini yaitu keduanya di dalam suatu hal tersebut memiliki sisi negatif dan positifnya sekaligus dalam konflik tersebut. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Jika tadi konflik intrapersonal adalah masalah yang terjadi di diri pribadi, di diri seseorang. Nah, kalau konflik interpersonal terjadi antara diri sendiri dengan orang lain, baik itu ada perbedaan di masalah kepentingan dan masalah keinginan. Hal ini terjadi antara dua orang yang berbeda, status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi contohnya di dalam suatu organisasi adanya suatu perdebatan atau beda keinginan dan kepentingan di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi jika terjadi masalah ini akan mengakibatkan tidak terlaksananya atau tidak tercapainya suatu tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Nah, hal ini sering berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Jadi seseorang atau individu tersebut harus dapat mematuhi dan dapat melaksanakan norma-norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok tersebut. Nah, jika konflik ini terjadi, maka akan berakibat kepada tujuan organisasi lagi dan struktur organisasinya. Jadi jangan dibiarkan konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok ini bisa terjadi pada organisasi. Yang keempat yaitu konflik antara kelompok dan organisasi yang sama. Nah, konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Jadi konflik ini atau konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama sering terjadi hampir sama dengan yang nomor 3, tetapi ini dalam satu wadah, dalam satu organisasi. Contohnya ada bagian lini staf dan manajemen bermasalah, dan konflik ini paling sering terjadi di antara organisasi-organisasi yang ada. Jadi jangan biarkan konflik ini terjadi pada suatu organisasi atau suatu perusahaan.
Yang terakhir yaitu konflik antara organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Nah, di dalam konflik ini sering disebut juga namanya persaingan. Di mana kita, contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain saling bersaing, baik itu dari segi harga, baik itu dari segi kualitas, baik itu dari segi teknologinya yang semakin canggih. Jadi konflik ini sering menimbulkan persaingan antara perusahaan, antara negara, antara organisasi-organisasi yang lain. Nah, konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata lebih menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru dan servis baru, harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Jadi, akibat dari konflik antar organisasi ini akan menimbulkan banyak hal-hal yang baru, seperti teknologi yang baru, yang lebih canggih, ada servisnya dari suatu produk tersebut karena banyaknya persaingan di antara perusahaan. Dan juga mengakibatkan harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Sehingga karena banyaknya dari sekian banyaknya produk-produk yang barang-barang yang diproduk, sehingga mengakibatkan banyak harga yang turun dari barang tersebut karena ada barang yang lebih bagus dari barang tersebut. Mungkin itu untuk jenis-jenis konflik. Untuk lebih jelasnya ada di pemaparan makalah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau bila ada materi yang kurang dimengerti. Metode-metode pengelolaan konflik. Ada 3 bentuk manajemen konflik, yaitu yang pertama, metode stimulasi konflik. Metode stimulasi konflik meliputi pemasukan atau penempatan orang dari luar ke dalam, penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus, penawaran insentif, dan penghargaan untuk pendorong persaingan. Pemilihan manajer-manajer yang tepat, serta perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua, metode pengurangan konflik. Konflik ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Kemudian yang ketiga, ada metode penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu menghindar. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Kemudian ada mengakomodasi. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Kemudian ada kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada saat bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Kemudian ada memecahkan masalah atau kolaborasi, kemudian ada pemecahan masalah integratif. Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir ada pemecahan masalah integratif. Dengan metode ini, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik pemecahan masalah. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu konflik struktural. Arti konflik telah dikacaukan dengan definisi dan konsepsi yang saling berbeda. Pada hakikatnya, konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik
antara dua pihak atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktural berkenaan dengan struktur, yakni sesuatu yang disusun atau dibangun. Konflik struktural yakni pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan. Persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, ada 4 daerah struktural di mana konflik sering timbul, yaitu yang pertama, konflik hierarki, yaitu konflik antara berbagai tingkat organisasi. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi. Yang ketiga, konflik lini dan staf, yaitu konflik antara lini dan staf. Yang keempat, yaitu konflik formal, yaitu konflik antara organisasi formal dan informal. Keempat hal tersebut dapat disederhanakan lagi bahwa konflik dapat terjadi antara berbagai departemen fungsional organisasi, konflik antar lini dan staf, konflik antar organisasi formal dan informal. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang konflik lini dan staf. Bentuk umum konflik organisasi yang sering terjadi adalah konflik antara anggota-anggota lini dan staf. Perbedaan pandangan para anggota lini dan staf yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Walaupun perbedaan tersebut juga dapat menimbulkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas mereka. Konflik lini adalah konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Sedangkan organisasi konflik staf adalah apabila konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang berfungsi sebagai penasehat. Dalam bentuk organisasi, manajer biasanya menggunakan wewenang lini dan staf. Manajer dengan wewenang lini adalah orang dalam organisasi yang langsung bertanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi. Wewenang ini diwujudkan dengan rantai komando standar, mulai dari dewan direktur sampai tempat aktivitas dasar organisasi dilaksanakan. Wewenang lini didasarkan dalam kekuasaan sah, sedangkan wewenang staf menjadi milik individu atau kelompok dalam organisasi yang memberikan pelayanan dan saran kepada manajer lini. Biasanya yang sering terjadi konflik ini adalah antara pandangan lini terhadap staf dan staf terhadap lini, dan kedua perbedaan sikap, dan yang ketiga itu adalah perbedaan posisi. Misalnya dari pandangan anggota lini, staf memiliki wewenangnya karena manajer garis merupakan pemegang tanggung jawab atas hasil akhir. Mereka cenderung menolak dorongan staf dan wewenangnya. Misalnya, staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para anggota staf sering tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian yang dihadapi oleh para anggota lini, sehingga saran-sarannya sering tidak terap. Terus ada staf menunggu keberhasilan lini. Para anggota staf sering lebih dekat dengan manajer puncak dibanding orang-orang lini, sehingga dapat mengambil keuntungan atas posisi mereka. Terus, staf memiliki pandangan sempit, sehingga mempunyai pandangan terbatas dan kurang dapat merumuskan sasaran atas kebutuhan dan tujuan organisasi keseluruhan. Sedangkan pandangan staf terhadap lini kurang memanfaatkan staf. Manajer lini menolak bantuan staf ahli karena mereka ingin mempertahankan wewenangnya atas
bawahan atau karena mereka tidak berani secara terbuka mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan. Sebagai akibatnya, staf hanya diminta membantunya bila situasi benar-benar sudah kritis. Terus, Lini menolak gagasan baru. Anggota staf biasanya yang pertama berkepentingan dengan menggunakan inovasi dalam bidang keahlian mereka. Manajer garis mungkin menolak perubahan-perubahan tersebut. Terus, Lini memberi wewenang terhadap kecil kepada staf. Anggota staf sering merasa bahwa mereka mempunyai penyesalan masalah-masalah yang paling baik dengan spesialisnya. Oleh sebab itu, mereka kecewa bila saran-sarannya tidak didukung dan diimplementasikan oleh manajer Lini. Nah, dari perbedaan pandangan kedua tersebut, faktornya yaitu yang pertama, karena perbedaan umur dan pendidikan. Biasanya orang-orang Lini lebih muda dan lebih berpendidikan daripada orang-orang staf, sehingga menimbulkan generation gap. Yang kedua, ada perbedaan tugas, di mana orang Lini lebih sedang staf spesialis. Hal ini dapat menimbulkan kejadian-kejadian, yaitu karena staf sangat spesialis, mungkin menggunakan istilah-istilah dan bahasa yang tidak dipahami oleh Lini. Yang kedua, orang Lini mungkin merasa bahwa staf spesialis tidak sepenuhnya mengerti masalah-masalah Lini dan menganggap mereka tidak dapat diterapkan atau dipekerjakan. Selanjutnya, yang kedua itu tentang perbedaan sikap. Perbedaan ini tercermin pada orang staf cenderung memperluas wewenangnya dan cenderung memberikan perintah-perintah terhadap orang Lini untuk membutuhkan eksistensinya. Terus, orang staf cenderung merasa yang paling berjasa untuk gagasan-gagasan yang diimplementasikan oleh Lini. Sebaiknya, orang Lini mungkin tidak menghargai peran staf dalam membantu pemecahan masalah-masalahnya. Terus, orang staf selalu merasa bahwa perintah orang Lini dinilai. Di lain pihak, orang Lini selalu curiga bahwa orang staf ingin memperluas kekuasaannya. Yang ketiga yaitu tentang perbedaan posisi. Manajemen puncak mungkin tidak mengkomunikasikan secara jelas luasnya wewenang staf dalam hubungannya dengan Lini. Padahal organisasi departemen staf ditempatkan selektif pada posisi tinggi, dekat manajemen puncak. Departemen Lini dengan tingkatnya rendah cenderung tidak suka dengan hal tersebut. Makanya sering terjadi. Nah, itulah yang sering terjadi konflik antara anggota Lini dan staf. Yang ketujuh, penanganan konflik Lini dan staf. Para penulis manajemen telah menyarankan berbagai cara dengan nama aspek-aspek peran salah konflik Lini dan staf dapat dikurangi dibagi 10. Yang ke-1, tanggung jawab Lini dan staf harus ditegaskan. Secara umum, para anggota Lini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional organisasi, atau dengan kata lain, mereka harus bebas menerima, mengubah, atau menolak saran-saran staf. Di pihak lain, para anggota staf harus bebas untuk memberikan sasaran bila mereka merasa hal itu diperlukan, tidak hanya bila anggota Lini memintanya. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan Lini dan staf. Saran-saran akan lebih realistik bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota Lini dalam proses penyusunan saran-saran mereka. Konsultasi staf Lini ini
juga akan membuat para anggota lini bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf. Dan yang ketiga, mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Manajer lini akan lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila mereka mengetahui kegunaan staf spesialis bagi mereka. Yang keempat, mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Para anggota lini akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Pertanggungjawaban ini juga akan membuat para anggota staf lebih berhati-hati dalam menyusun saran-saran mereka. Dengan demikian, penanganan konflik lini dan staf dapat menggunakan berbagai cara berikut. Tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ini dan staf, mengajarkan lini untuk menggunakan staf, mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.